Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Budiman dengan NIM 24381041060 dari kelas MPIB angkatan 2024 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan. Baik, di sini yang pertama tentang sifat-sifat Rasulullah, yakni sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat siddiq dan amanah. Siddiq yang berarti jujur, yang dimana kepemimpinan yang mengedepankan integritas moral, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kejujuran sikap dan berperilaku etis merupakan nilai-nilai transendental yang mencintai dan mengacu pada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku pemimpin yang memiliki sifat siddiq selalu mendasarkan tindakan pada nilai kejujuran dan kebenaran dari keyakinannya, saling menghormati kebenaran yang diyakini pihak lain walaupun berseberangan dengan keyakinan sendiri, bersikap adil, berfikir, berkata, dan bersikap dengan jujur. Amanah yakni bertanggung jawab, yang sebagai seorang pemimpin, sifat amanah hendaknya dijalankan sepanjang masa jabatannya. Pemimpin yang amanah merupakan pemimpin yang dapat dipercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang amanah dalam menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa tugas kenabian, kehidupan, ekonomi, politik, maupun agama. Yang berikutnya adalah sifat tabligh dan fatonah. Tabligh yang berarti menyampaikan amanah sifat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah tabligh yang berarti menyampaikan. Dalam konteks kepemimpinan, sifat tabligh juga dapat diartikan sebagai visioner, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam masing-masing misi dakwahnya dengan perencanaan dan tujuan yang jelas. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat visioner dengan menentukan tujuan lembaga yang jelas. Selain itu, seorang pemimpin juga hendaknya menyampaikan segala informasi yang ada kepada seluruh anggota lembaga pendidikan, agar nantinya informasi yang didapat bisa diterima dengan baik. Dan yang kedua adalah fatonah, yang berarti cerdas dan bijaksana. Sifat fatonah memiliki arti cerdas. Nabi Muhammad SAW sebagai sosok figur pemimpin yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kecerdasan. Kecerdasan Nabi Muhammad dalam memahami wahyu untuk kemudian disampaikan kepada umat sesuai kondisi yang ada, sehingga sahabat pada waktu itu mampu menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam kepemimpinan pendidikan, kecerdasan amat diperlukan dalam memahami situasi dunia pendidikan, karakteristik peserta didik, dan kebijakan yang akan diambil. Selain itu, kecerdasan juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lembaga pendidikan dengan efektif dan efisien, sehingga permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Dan selanjutnya adalah empati dan kasih sayang. Empati dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berarti kemampuan serius untuk memahami persoalan, aspirasi, dan suasana batin umat yang dipimpinnya. Nabi memiliki kepekaan tinggi untuk merasakan kondisi yang dialami umatnya, sehingga beliau mampu berbuat adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan demi kebaikan mereka. Kasih sayang dalam kepemimpinan Nabi berarti sikap lembut dan perhatian nyata yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, seperti mempercepat sholat saat mendengar tangisan bayi agar tidak membebani sang ibu, menenangkan anak kecil, dan menegur dengan kelembutan siapa saja yang berbuat tidak baik. Empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak hanya memperkuat hubungan beliau dengan para pengikutnya, tetapi juga menjadikan beliau teladan moral dan pemimpin inspiratif yang dihormati dan dicintai. Sikap beliau yang melibatkan perhatian pada aspek individu dan kebutuhan emosional serta kesejahteraan umat membentuk komunitas yang kokoh dan saling mendukung. Dan untuk selanjutnya adalah kemandirian dan ketegasan. Sikap tegas dan mandiri Rasulullah Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dapat diterapkan dalam kepemimpinan modern lewat beberapa prinsip utama.
yakni yang pertama adalah ketegasan Rasulullah yang didasari oleh keadilan, menuntut pemimpin modern untuk mengambil keputusan dengan landasan yang benar dan adil tanpa memihak, sekaligus bersikap konsisten dan tidak ragu dalam menegakkan aturan demi kebaikan bersama. Ketegasan ini harus dibarengi dengan kebijaksanaan agar keputusan tidak menjadi kaku dan tetap manusiawi. Dan yang kedua adalah kemandirian Rasulullah tercermin dari penguatan mental dan akhlak dalam diri para pengikutnya agar mampu berdiri sendiri dalam mendukung kebijaksanaan dan visi kepemimpinan. Pemimpin modern dapat meniru hal ini dengan membangun karakter mandiri di dalam tim dan masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi aktif dan tanpa ketergantungan yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah Rasulullah memimpin dengan mengedepankan pengabdian pada nilai-nilai luhur dan tanggung jawab yang tinggi, menjadikan landasan agama dan moral sebagai pedoman dalam setiap tindakan. Hal ini relevan dalam kepemimpinan modern dengan menanamkan nilai-nilai integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Dan untuk yang terakhir adalah kepemimpinan melalui keteladanan berdasarkan perilaku Rasulullah. Kepemimpinan melalui teladan sangat penting, sebagaimana yang ditunjukkan oleh perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin yang berbicara, tetapi beliau selalu menjadi contoh nyata dalam tutur kata, tindakan, dan sikap sehari-hari. Kepemimpinannya yang berlandasan keteladanan atau bisa disebut uswatun hasanah ini menciptakan ikatan kuat dan rasa terhormat dari para pengikutnya, menjadikan ajaran Islam hidup dalam pola kehidupan umatnya. Keteladanan ini mencakup kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Nabi Muhammad menyatukan nilai-nilai tersebut dengan tindakan nyata, sehingga perilakunya menjadi standar moral yang diikuti oleh umat. Dengan menjadi teladan yang konsisten, beliau membangun otoritas yang alami dan dihormati, sekaligus membina hubungan yang inklusif dan harmonis dalam masyarakat. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari pengikut yang merasa terinspirasi untuk mengikuti jejaknya dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dalam konteks kepemimpinan modern, menjadi teladan berarti memimpin dengan integritas dan konsistensi dalam perilaku, bukan hanya kata-kata. Hal ini menciptakan budaya kerja yang sehat dan memperkuat kepercayaan serta loyalitas dalam organisasi atau masyarakat. Seperti Nabi Muhammad, seorang pemimpin yang menjadi contoh yang baik dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain secara efektif melalui akhlak dan karakter yang kuat. Jadi kesimpulannya di sini adalah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW adalah menjadi teladan yang mengajarkan nilai kemandirian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai tantangan dengan landasan moral dan spiritual yang kokoh. Sikap tegas beliau tidak hanya tercermin dalam keputusan dan tindakan yang diambil, tetapi juga dalam komitmen yang konsisten terhadap keadilan, kebenaran, dan prinsip-prinsip tauhid serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemandirian Rasulullah dalam memimpin terlihat dari kekuatan mental, akhlak mulia, serta keteguhan dalam menjalankan amanah tanpa tergantung pada kepentingan pribadi atau terpengaruh dari luar. Kepemimpinan beliau juga didasarkan pada ikhlas dan ibadah yang mendalam, menjadikan setiap keputusan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah, bukan sekedar upaya kekuasaan semata. Dengan perilaku yang menjadi contoh nyata, selalu adil, jujur, dan penuh kasih sayang, Rasulullah mampu membangun kepercayaan dan loyalitas tinggi dari para pengikutnya. Dalam konteks kepemimpinan modern, sikap tegas dan mandiri yang dimiliki Rasulullah menjadi inspirasi bagi pemimpin masa kini untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip moral yang kuat, bertanggung jawab, serta memberi teladan yang nyata dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah adalah perpaduan harmonis antara ketegasan, kemandirian, integritas, dan kasih sayang yang mampu menghadirkan kepercayaan
yang mampu menghadirkan perubahan positif dan membangun kepercayaan serta solidaritas dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.